Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Big Ass Spider tahun 2013. Film ini bergenre fiksi ilmiah, dan film ini menceritakan seekor laba-laba raksasa yang berhasil meloloskan diri dari sebuah laboratorium dan membawa petaka. Oke brother and sister, seperti biasa, biar tidak lama-lama, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Oke, bismillah. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pembasmi serangga yang bernama Matis. Di sini Matis dipanggil oleh seorang janda tua untuk menangkap serangga yang ada di rumahnya itu. Tidak diketahui jenis serangga apa yang Matis tangkap. Yang jelas, setelah Matis menangkapnya, dia pun pergi. Tetapi sebelum Matis pergi, dia diberi kue oleh nenek janda yang kesepian itu, yang diduga nenek janda itu menyukai Matis. Tidak lama kemudian wanita itu melihat seekor laba-laba di pundak Matis, dan wanita itu pun langsung menampol laba-laba itu, namun meleset. No, Mrs. J, no. Scene berpindah kepada seorang dokter yang sedang membawa mayat di salah satu rumah sakit di sana. Di sisi lain, Matis pun sedang berada di rumah sakit itu dikarenakan dia terkena sengatan laba-laba yang tadi ditampol oleh nenek janda. Di sini Matis ditanganin oleh dokter cantik yang bernama Lisa. Kembali ke si dokter yang mencoba untuk mengotopsi mayat. Tidak lama kemudian keluar seekor laba-laba dari kantung mayat itu. Ketika si dokter ingin mengecek kantung mayat itu, tiba-tiba lampu pun mati. Setelah menyala, ternyata laba-laba sudah berada di pinggang dokter dan langsung menggigit dokter itu. Dan akhirnya alarm rumah sakit pun menyala sehingga orang-orang pun berhamburan keluar. Tidak lama kemudian, si dokter keluar dari ruangan dan menceritakan apa yang sudah dialaminya kepada direktur rumah sakit. Bahwa dia telah digigit oleh seekor laba-laba besar, yaitu sebesar kucing. Tetapi direktur itu tidak mempercayainya. Sehingga Matis yang mendengar cerita si dokter pun berbicara dan meyakinkan direktur bahwa memang ada laba-laba yang sebesar itu karena dia pun pernah melihatnya. Dan direktur pun menanyakan, kamu ini siapa? Karena sangat mengetahui jelas tentang binatang laba-laba. Sehingga Matis pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembasmi serangga, termasuk laba-laba. Akhirnya direktur pun menyuruh Matis untuk mencari laba-laba yang sudah menggigit si dokter. Dan Matis pun menyetujuinya. Tidak menunggu lama, Matis dan dibantu security yang bernama Bambang langsung mencari laba-laba itu di ruang otopsi. Di sisi lain, datang pasukan tentara beserta Mayor Braxton ke rumah sakit sehingga direktur pun kaget. Oh, there was a false alarm. No. Kembali kepada Matis dan Bambang yang menemukan jejak laba-laba masuk ventilasi sehingga Matis pun harus masuk ke dalam ventilasi itu. Di sini Mayor menjelaskan kedatangannya adalah ingin membawa kembali mayat yang sudah keliru dikirim ke rumah sakit ini karena di mayat itu ada penyakit menular yang sangat berbahaya. Di sisi lain diperlihatkan ada seorang kakek-kakek yang sakit parah. Di sini kakek melihat ada laba-laba masuk ke kamarnya sehingga dia mencoba menekan tombol agar suster datang. Tidak lama kemudian laba-laba itu pun masuk ke dalam selimut si kakek. Tiba-tiba dan si kakek pun meninggal. Kembali kepada Matis yang sedang di dalam ventilasi dan dia tidak menemukan laba-laba itu. Ya karena laba-laba itu sedang ada di kamar si kakek. Mayor pun melihat mayat itu tetapi makhluk yang dia cari sudah kabur. Sehingga Letnan Carla menyuruh anak buah untuk menutup rumah sakit itu.
Setelah itu, Dokter Lisa memberitahukan kepada direktur bahwa ada pasien yang mati akibat serangan makhluk mematikan, sehingga Mayor, Letnan, dan Lukas, yaitu si kakek seorang ilmuwan, melihat mayat pasien yang sudah keadaan rusak parah akibat serangan laba-laba itu. Kembali kepada Matis yang sudah berada di ruang bawah, yaitu tempat mesin. Di sisi lain, Letnan Carla mendengar ada yang memberitahunya lewat HT atau pesawat telepon bahwa seseorang menemukan laba-laba di ruang bawah tempat mesin, sehingga Letnan Carla pun langsung ke bawah. Matis pun mencoba memancing laba-laba itu dengan melemparkan cincinnya, dan ternyata laba-laba itu spontan mengambilnya. Sontak, Matis pun menyemprotkan cairan anti serangga ke sana. Tidak lama kemudian Letnan Carla datang dan mencoba menembak laba-laba yang berada di belakang Matis, tetapi laba-laba itu kabur. Setelah itu, Matis dibawa Letnan Carla untuk dimintai keterangan tentang laba-laba itu. Scene berpindah kepada seorang pemulung. Di sini, dia menemukan cincin milik Matis yang menggantung di jaring laba-laba. Ketika orang itu akan mengambil cincin, ternyata lengannya susah dilepaskan karena sangat lengket. Dan tiba-tiba, dari belakang turun seekor laba-laba dan langsung menyemprot pemulung itu sampai kulit wajahnya meleleh. Kembali kepada Matis yang sedang diinterogasi oleh Mayor, sehingga Matis pun menceritakan semuanya tentang laba-laba itu. Lukas pun ikut menjelaskan bahwa laba-laba itu sudah memasuki tahap kedua untuk merevolusi, yang mana kulit luar laba-laba itu mulai mengeras. Dan sebelum masuk ke tahap 3, ukuran laba-laba itu akan meningkat dan terus membesar dengan waktu yang sangat singkat. Matis pun menanyakan kenapa kalian berburu laba-laba, tetapi Mayor tidak memberitahunya dan malah menyuruhnya pergi. Di luar, Matis pun memberikan kartu namanya agar Letnan mudah jika memerlukan bantuannya. Kembali kepada Mayor, ketika anak buahnya mencoba mencari laba-laba itu dengan pesawat pengintai, tiba-tiba laba-laba itu masuk berita karena ada seorang warga yang merekamnya, dan alangkah kagetnya, laba-laba itu sekarang sangat besar. Ilmuwan atau Lukas pun memberitahunya bahwa makhluk ini naik ke tahap ketiga. Kembali ke Matis dan Bambang yang sedang menuju terowongan karena Matis mengetahui bahwa laba-laba akan membuat sarang di terowongan. Dan benar saja, ketika pasukan memasuki terowongan, di sana sudah banyak manusia yang dijadikan kepompong oleh laba-laba itu. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan seorang kakek yang sedang lari di taman. Ketika si kakek sedang membetulkan tali sepatu, tiba-tiba kembali ke Mayor. Di sini anak buahnya menemukan laba-laba itu sedang berada di taman. Ketika salah satu keluarga yang sedang mempersiapkan makanan, seorang mayat jatuh tepat di atas meja mereka. Sontak saja mereka pun berteriak. Sehingga laba-laba yang sudah semakin besar itu pun menyerang semua orang yang ada di taman itu. Matis dan Bambang yang akan ke taman pun keburu dihadang oleh laba-laba itu, dan mereka pun akhirnya dikejar. Mayor yang melihat lewat pesawat pengintai pun menyuruh Letnan Brand Carla untuk memberitahukan Matis agar jangan ikut campur untuk menangkap laba-laba itu. Tetapi dengan santainya, Matis mengatakan akan mengurus laba-laba ini. Tetapi jalan itu sudah diblokir oleh anak buah Mayor, sehingga Matis ngerem mendadak. Mereka pun keluar dari mobil. Tidak menunggu lama, pasukan langsung menembaki laba-laba itu. Namun laba-laba itu sangat kuat. Dan laba-laba itu pun menghancurkan mobil Matis dan melemparkannya. Setelah itu, laba-laba itu pun kabur menuju pusat kota. Dikarenakan tidak mau lagi ada korban jiwa, Letnan Carla pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh laba-laba itu. Letnan dan anak buahnya pun langsung memburu laba-laba itu. Ketika pasukan menemukan laba-labanya, mereka pun langsung menembaknya. Tetapi ternyata laba-laba itu sangat kuat dan akhirnya satu persatu pasukan pun terbunuh.
Letnan yang terkena jaring laba-laba pun tidak bisa lepas dikarenakan sangat lengket. Untungnya Matis mencoba menyelamatkan Letnan dengan membakar pisau agar pisau itu bisa memotong jaring laba-labanya. Ketika mereka akan pergi, ternyata laba-laba itu sudah ada di depan mereka. Untungnya ada Bambang datang di waktu yang tepat dan langsung menyelamatkan mereka. Ketika mereka lari, Letnan Carla yang ada di belakang malah tertangkap oleh laba-laba itu dan langsung dibawa pergi. Matis pun tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya sedih sudah kehilangan Letnan Brand Carla. Lukas mengatakan bahwa laba-laba ini akan masuk ke tahap 5. Matis pun mengatakan apa yang akan terjadi di tahap kelima. Lukas pun menjelaskan bahwa laba-laba ini adalah hasil penyimpangan dari beberapa fosil mikroba yang ditemukan di tanah planet Mars dan dicampurkan dengan DNA laba-laba. Dan di tahap 5 ini dia akan bereproduksi. Ketika mereka sedang berdiskusi, anak buah Mayor memberitahukan di berita bahwa laba itu sudah memasuki kota dan makhluk itu pun memilih gedung tinggi untuk menetaskan telur-telurnya. Karena tidak ada pilihan, Mayor pun akan meledakkan gedung itu. Tetapi Matis tidak setuju karena itu dapat membunuh ribuan nyawa. Karena Matis banyak protes, akhirnya Matis digiring keluar oleh anak buahnya Mayor. Ketika pesawat pengintai melihat ada Letnan Brand Carla, Mayor pun langsung mengejar Matis dan memberitahukannya bahwa Letnan Carla ada di gedung yang akan dibom olehnya. Sehingga Mayor menyuruh Matis untuk menyelamatkan Letnan Carla. Tidak menunggu lama, Matis dan Bambang pun langsung pergi memakai mobil si Mayor. Di gedung itu Letnan pun sadar dan dia terkejut dengan telur yang menetas dan keluar seekor laba-laba. Kembali kepada Matis yang persis ada di bawah gedung, hampir saja mereka terkena reruntuhan. Untungnya Bambang membanting setir sehingga mobil itu nabrak pintu. Ketika sadar, Matis pun langsung membangunkan Bambang dan mereka pun langsung naik ke atas untuk menyelamatkan Letnan. Setelah di atas, mereka pun menyelamatkan orang-orang di sana. Dan tidak lupa, yang terakhir Matis menyelamatkan Letnan. Ketika mereka akan kabur, salah seorang dari mereka diserang makhluk itu. Dan dia pun meninggal. Akhirnya, yang selamat langsung pergi. Sehingga Mayor pun melancarkan serangannya kepada makhluk itu. Akhirnya makhluk itu pun terjatuh. Mereka semua pun senang karena sudah mengalahkan laba-laba raksasa itu. Mayor yang senang pun langsung menelpon Matis dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyelamatkan Letnan. Tidak lama kemudian, laba-laba itu bangun kembali. Ternyata si laba-laba belum mati, sehingga laba-laba menyerang Matis. Bambang pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil basoka yang ada di mobil dan langsung menyerahkan basoka itu ke Matis. Matis yang sudah mengetahui bahwa kalau menembak badannya itu tidak akan Akhirnya Matis pun menembak bokong laba-laba itu sehingga tembakan basoka itu bisa masuk lewat bokong. Akhirnya laba-laba itu meledak dan hancur. Di akhir film, Matis pun mendapat ciuman dari Letnan dan film pun tamat. Ending yang sangat membahagiakan. Akhirnya Matis dan Letnan pun menikah dan hidup bahagia.
Oke, brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah menonton video ini dan mendukung channel Layar 13. Semoga apa yang antum-antum inginkan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Semoga antum-antum semua terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.